SD sampai satu yang kami hormati. Pertama-tama mereka panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya pada pagi hari yang cerah ini kita semua masih diberi sehat serta dengan bukti masih bisa melaksanakan kegiatan KPM maupun kegiatan IHT yang sudah kita rencanakan jauh-jauh hari sebelumnya. Pada hari ini, hari Sabtu tanggal 18 November tahun 2023. Yang kedua, salam dan salam marilah kita tujukan kehadiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga saja kita senantiasa mendapatkan syafaat dan pertolongan nanti di zaman akhir. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini kami sedikit memaparkan tentang sesuai tema pada IHT kali ini adalah peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan dan kebijakan yang menunjang kemampuan numerasi pada domain bilangan. Kenapa kok mengambil judul peningkatan GTK dan numerasi di domain bilangan? Karena di sini kami melihat dari rapor pendidikan SD Samboja 1, bisa berlihat di tampilan layar bahwasanya untuk ANBK kemarin tahun 2022 di rapor pendidikan SD Samboja 1 banyak mengalami peningkatan di kemampuan literasi, iklim sekolah maupun iklim kebinekaan. Tetapi untuk kemampuan numerasi karakter maupun pembelajaran ada sedikit penuh, terutama di bidang kemampuan numerasi. Kenapa kok terjadi penurunan numerasi? Mungkin bisa disebabkan dari tenaga pengajar, tenaga pendidik. Mungkin juga bisa disebabkan karena anak didik. Banyak sekali yang menunjang ataupun mempengaruhi kemampuan anak, maupun di bidang literasi, numerasi, karakter maupun yang lain. Tapi pada kali ini kita mengambil tentang peningkatan pendidikan di bidang numerasi. Dari rapor pendidikan dari SD Samboja 1 kita bisa lihat yang merahnya numerasi, kita cari akar permasalahannya. Akar masalahnya adalah presentasi peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan. Berarti ini yang bermasalah ada peserta di Pak, yang bermasalah peserta didik kenapa gurunya yang dia Pak didikan atau di IHT? Karena apa? Karena anak didik bisa mengerti, bisa paham, bisa mempelajari pembelajaran numerasi atau kemampuan numerasi itu dari bapak ibu guru yang menjelaskan di depan kelas. Mungkin dari peserta didik dengan cara ataupun metode yang bapak ibu berikan kurang bisa mungkin penguasaan kelas panjenengan yang kurang. Bagaimana penguasaan kelas? Penguasaan kelas itu gitu. Penguasaan kelas bagaimana panjenengan semua ketika berada di depan kelas memberikan materi, anak-anak bisa diam mendengar.
itu menguasai. Oh, berarti fokus anak itu kepada bapak ibu guru. Biasanya kok anak bisa fokus kepada bapak ibu guru? Biasanya kalau dengan lihat di Google maupun di YouTube, bagaimana bapak ibu guru maupun tenaga pendidikan zaman 12 memberikan umpan balik atau memberikan persepsi kepada anak-anak. Awal mula mau mengadakan atau melaksanakan pembelajaran, biar anak fokus diberi pancingan, diberi persepsi dulu. Dengan cara apa? Terserah monggo. Sementing anak-anak fokus kepada. Kalau lihat di Google konten ataupun di YouTube itu kan banyak loh bapak ibu guru yang sebelum mengajar memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menghibur, sehingga anak-anak fokus kepada bapak ibu untuk penguasaan kelas. Kalau yang kedua, mungkin panjenengan atau bapak ibu guru ketika mengajar RPP, raga atau apapun, belum disampaikan ke anak-anak tujuannya apa. Nah, buat RPP pasti ada tujuan kan? Ada apa? Hadirnya, ada tujuannya. Anak-anak, hari ini kita mau belajar tentang bilangan. Tujuannya apa? Anak-anak bisa tahu tentang bilangan apa? Nah, terserah. Jadi anak-anak tahu, oh saya ini mau hari ini belajar tentang bilangan negatif, bilangan positif kalau kelas 1. Jadi sehingga ketika mengajar, anak-anak harus tahu tujuan kita belajar pada pagi hari. Dari bapak ibu guru, metodenya kurang pas. Metodenya kurang pas. Ben pasti. Harus bapak ibu guru harus apa? Melihat kondisi anak. Oh, nek kelas 1 2 dengan cara kelas atas 4 5 6 itu harus secara konsep tentang kehidupan sehari-hari, soal cerita atau suruh berbelanja ke kantin dengan uang 5.000 dibelanjakan sesuai keinginanmu, sejumlah belanjanya pakai apa uang 5.000 habis 1.750, kira-kira kembaliannya berapa? Memakai konsep kehidupan sehari sesuai dengan apa akar masalah kita pada pagi hari ini, kemampuan numerasi anak, ya berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari. Karena kita belajar menerasikan konsep, mohon nanti bapak ibu guru di kelas masing-masing untuk pembelajaran konsep diterapkan tentang kehidupan sehari. Karena kita numerasi, mungkin kalau kelas 4 5 6 ada tak? Kalau di tema K13 itu ada tentang jual beli, ada loh. Nah, jual beli ataupun apa ya? Kalau tema pasar itu belanjanya habis berapa? Nek kira-kira dari rumah itu kasih uang 50.000 suruh belanja untuk ke pasar. Apakah dihabiskan semua atau ada kelebihannya? Kira-kira cocok enggak sama yang di pembelajaran konsep sesuai fakta untuk menyelesaikan masalah sehari. Bapak Ibu yang kami hormati, dari masalah itu kenapa kok kita mengambil judul peningkatan kompetensi BTK dan kebijakan yang menunjang kemampuan numerasi pada domain bilangan? Karena di rapor pendidikan
untuk inspirasi bernyanyi. Salah satunya adalah dari Miracle Pendidikan ini dari Kemendikbud untuk melakukan IHT, yaitu salah satu upaya yang bisa dilakukan melalui peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang kemampuan numerasi pada B. Itu judul yang kita ambil pada pagi hari ini. Terus Bapak Ibu yang menghormati, setelah kita mengambil judul itu, setelah kita amati semua, mungkin ada banyak kekurangan dari pembelajaran kegiatan belajar mengajar yang kita laksanakan tiap harinya. Kita bisa merefleksi atau melihat ke belakang lagi. Anak-anak seperti apa yang saya hadapi? Dari golongan mana apa aja, dari strata yang bagaimana anak-anak didik kita? Dari anak petani kan? Dari anak pegawai kan? Dari anak buruh kan? Dari kita mengetahui kehidupan anak sehari-hari, kita seharusnya mengajar di dalam kelas harus apa? Membedakan kemampuan anak, apa yang disebut berdiferensiasi. Berdiferensiasi adalah membedakan kemampuan anak sesuai karakter masing-masing. Mungkin seandainya ini berandai-andai Pak Parno gurunya di depan kelas, Bapak Ibu guru adalah murid. Sebelum Pak Parno melakukan pembelajaran di kelas, Pak Parno akan menentukan asesmen awal. Gimana? Ya kemarin Bu, yang itu TKM Bu Rika sama Bu Tamu. Iya, asesmen awal. Asesmen awal itu apa? Asesmen itu apa Mas? Penilaian awal, Mas pakai Mas Mudeng. Pada turun tatar ya Mas ya. Penilaian awal. Nah, penilaian awal ya bagaimana? Dinilai semua anak-anak ini. Bisa dari kemampuan anak, bisa dari kesenangan anak. Murid Pak Parno sing sebelah itu cewek ibu, ibu, perempuan senengnya anak sing gambar, seneng sing dolan masak-masakan, senengnya anak sing gawe dolanan dakon. Yang sebelah timur anak seneng nyanyi, ya kan? Yang sebelah utara karena pandai-pandai senang menghitung. Dari 3 penilaian awal ini bagaimana kita menerapkan untuk pembelajaran informasi dengan tema yang sama, topik yang sama? Gimana caranya? Kira-kira gimana Mas Fakih? Kira-kira nek meja sebelah selatan ini senengnya Bu Tiana gambar, Bu Rika senengnya dolanan pasaran, Bu siapa Bu Gadis senengnya dakon, dan sebelah sana senengnya gambar, sebelah sini senengnya belajar tentang menghitung. Dengan topik numerasi, dengan tema atau topik yang sama. Contohnya pembelajaran di luar kelas dengan topik atau tema jual beli. Kira-kira dengan adanya jual beli, tema jual beli dengan 3 kegemaran yang berbeda, apakah kita bisa melaksanakan pembelajaran? Bisa nggak? Bisa. Kira-kira bagaimana? Saya senang gambar, suruh gambar apa? Asal sama apa? Nah, topiknya matematika lah, jual beli. Mata uang bisa. Sing sering pasaran, dolanan jual-jualan. Ya, dia jual bahan makanan, dia jual dikasih apa? Harga.
Sing senenge dakon, dolanan dakon. Bisa toh dakon matematika juga menghitung? Ya, bisa toh menghitung. Sing senenge yang sebelah kanan menyanyi. Menyanyi dianggap numerasi apa? Angka bisa toh? Ada enggak? Dan sing sebelah otak pinter-pinter senengane apa matematika menghitung ya langsung aja. Yang mendukung pengembangan literasi dan koreksi sekolah bapak. Pengembangan berarti ada buku atau yang memberikan literasi atau numerasi tentang matematika. Kira-kira bukunya itu pengembangannya bagaimana? Apakah stagnan itu saja, ataukah atau apa ada perkembangannya, bukunya bertambah banyak, ataukah berkurang? Nah kira-kira jenis kita gimana? Apakah ada perkembangan tentang buku yang Bapak Ibu sebutkan tadi? Ada enggak? Berkembang apa enggak? Ada penambahan enggak? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti kan rapor pendidikan kita yang merah numerasi. Kalau kemarin saya bilang ke Bu Bendara, kita makan hari-hari, tapi beli buku sudah boleh. Iya kan? Boleh untuk lihat. Untuk apa beli buku untuk numerasi? Boleh diadakan. Ya, kemarin kita PBD kita berbasis data untuk akasnya kita nanti belajar ke numerasi IHT. Bisa untuk anggaran itu bisa nggak? Boleh, dianggarkan itu boleh. Tapi diberikan ke rapor pendidikan yang merah numerasinya. Untuk ibu yang mengerjakan akas atau RKT maupun akasnya bisa dialirkan untuk pembelian buku yang menunjang numerasi. Mungkin buku enggak pegangan murid boleh enggak Pak? Boleh. Yang diberikan juga bisa. Makanya bukan cuma anak didik saja yang kita, tapi Bapak Ibu guru juga bisa kita berikan pegangan buku yang kira-kira bisa menunjang numerasi. Monggo silakan bisa dianggarkan. Nah, terus ada pertanyaan lagi, bagaimana memanfaatkan lingkungan fisik untuk pengembangan literasi dan numerasi? Kira-kira Bapak Ibu guru itu sudah maksimal belum untuk memanfaatkan lingkungan fisik dan non fisiknya tadi? Seandainya non fisik tentang file, kita bicara tidak cuma fisik, file non fisik juga ada file tentang pembelajaran matematika. Kira-kira Bapak Ibu guru sudah memanfaatkan file itu, melihat file itu enggak? Itu juga bisa kita refleksi diri. Oh, apakah saya sudah bisa memanfaatkan itu? Apakah saya belum bisa memanfaatkan? Kalau di laptop saya kemarin ada namanya matematika asik. Kalau kita punya asik seperti ini di bakalan ke anak sekali. Kenapa? Dia ada pertanyaan, terus ada pemecahan. Namanya matematika asik. Tentang pecahan, tentang persen, tentang akar pangkat 2, akar pangkat 3, bagaimana menyelesaikan. Nanti kalau ada waktu, kalau di file kami masih ada, kita share di grup itu. Biar bisa digunakan dari guru kelas 1 maupun sampai kelas 6. Karena itu numerasi yang saya ambil itu dari Jawa Timur. Belajar pakai matematika asik itu kurang asik juga. Dia tidak file
makanya materinya tidak melulu tentang matematika angka Pak. Soal cerita tentang kehidupan sehari-hari dengan metode gambar coret, anak dulu mengatakan. Tapi kalau sekarang adalah gambar kartun, sudah ada, bentar ya.